Halo guys, kembali lagi di TM Gadget ID dan ini adalah ROG Claymore 2, sebuah wireless mechanical gaming keyboard dari Asus. Bisa dibilang ini sebuah keyboard yang unik dengan numpad yang terpisah dan juga punya fitur-fitur menarik yang berbeda dengan keyboard sekelasnya. Oke, kita bahas. Kesan pertama saya soal keyboard ini, packagingnya gede dan berbobot. Saya nggak nimbang, tapi ini bisa lebih dari 2 kilogram. Dari depannya kita bisa lihat gambar keyboardnya full size, lengkap dengan palm rest. Untuk tipe yang dikirim ke saya, switch-nya ini red atau merah. Sedangkan bagian belakangnya berisi keterangan fitur dari keyboard ini. Varian keyboard ini juga ada blue switch dan red switch yang punya saya ini. Oke, dalam paket pembelian isinya ini terbungkus dengan baik ya. Di dalamnya kita akan dapat sebuah keyboard utamanya, lalu ada numpad yang bisa kita pasang atau lepas ke model utamanya sesuai kebutuhan. Lalu ada sebuah palm rest seperti ini, kemudian ada kabel braided Type-C to C yang berfungsi untuk ngecas atau colok keyboard secara wired. Lalu ada sebuah dongle yang tercolok di bagian belakang keyboard utamanya. Lalu ada satu konverter USB Type-C to Type-A. Terakhir, seperti biasa, ada stiker ROG dan kitab-kitab lainnya. Oke, sekarang soal desainnya. Desain keyboard ini terlihat cukup mewah dengan finishing yang super bagus. Kesan gamingnya kental banget, bagian alasnya menggunakan plat aluminium dengan pattern brass diagonal. Bagian pojok kiri ada LED logo Asus yang mengikuti LED keyboard. Dan di sampingnya ini ada 4 strip LED untuk indikator baterai, yang warna LED-nya juga bisa kita custom di aplikasi Armoury Crate. Lalu masih di bagian atas ya, ada LED untuk 6 lock, caps lock, Windows lock, dan beberapa fitur lainnya. Untuk bagian belakang ada logo dan pattern khasnya ROG. Ada 2 kickstand di sisi kiri dan kanan atas. Dan terakhir untuk konektivitasnya, keyboard ini menggunakan port Type-A, ada switch on dan off-nya juga, dan ada port Type-C untuk pengecasan atau untuk wired. Kemudian kita lihat di sisi kiri dan kanannya ini ada penutup yang bisa lepas dan di sini ada konektor untuk si numpadnya. Untuk penutupnya sendiri sudah pakai sistem magnetik. Jadi untuk pemakaiannya bisa disesuaikan numpadnya mau kalian taruh di kiri atau diletakkan di sisi kanan keyboard ini. Untuk desainnya sendiri masih senada dengan keyboard utama yang mempunyai plat aluminium dengan pattern brass diagonal. Kita lihat juga di sini ada layout tombol-tombol nomornya, lalu di atasnya ini saya suka. Ada scroll untuk adjust volume naik atau volume turun. Lalu ada 4 tombol tambahan yang fungsinya bisa kita setting di aplikasinya. Pada bagian belakang Asus tetap kasih detail dengan pattern garis-garis, ada logo ROG dan sebuah kickstand. Di sisi kiri kanannya juga ada penutup konektor yang bisa kita hubungkan ke keyboard utamanya. Cara pasangnya juga gampang, tinggal kita slide aja, mau diletakkan di sisi kiri atau sisi kanan keyboard utama juga bisa. Dan jadilah sebuah keyboard dengan full size. Lalu kita ke bagian aksesorisnya seperti palm rest ini. Busanya terasa empuk dan ada logo ROG yang terukir di sisi kanannya. Cara pakainya tinggal ditempel aja karena pakai sistem magnet, jadi gak bakal lari kemana-mana. Ini desainnya nice banget. Oke, sekarang soal switch pada ROG Claymore 2 ini. Switch pada keyboard ini menggunakan RX switch dari Asus sendiri yang memberikan penekanan tombol tanpa goyang dan tetap konsisten dengan delay yang mendekati 0. Hal ini udah saya rasain sendiri ya, dimana saya pakai ke PC saya dengan mode wireless. Dipakai buat gaming, ngetik, atau editing udah gak berasa delaynya seperti pakai kabel. Selain teknologi RX switch, Claymore 2 ini juga menggunakan teknologi optical switch yang mana ini memberikan usia pemakaian bisa hingga 100 juta klik. Switch ini juga memberikan LED RGB dengan pencahayaan menyeluruh per tombolnya. Oke, yang saya rasakan saat memakai ROG Claymore 2 ini adalah nyaman. Keycapsnya saat dibuat ngetik berasa empuk dan ngetiknya jadi lebih cepat. Untuk unit red switch ini tentu tidak seberisik yang tipe RX Blue Switch. Kemudian saya juga ngerasain ROG Claymore 2 ini jauh lebih responsif dari keyboard wireless yang pernah saya cobain. Dengan respon 1 milidetik yang super cepat ini cukup membuat kalian para gamers betah menggunakan keyboard seperti ini.
Kemudian untuk soal multimedia, keyboard ini juga sudah disiapkan dengan tombol-tombol fungsi layaknya keyboard biasa. Contohnya seperti tombol multimedia tadi yang di atas numpad yang bisa kita gunakan untuk play, next, mute, dan buat atur volume. Lalu Asus ROG juga menyiapkan aplikasi Armoury Crate buat kalian yang pingin custom Claymore 2 ini. Di dalam aplikasinya kita bisa mengganti fungsi setiap tombol pada keyboardnya, bisa kita juga ganti lighting effect, bisa atur animasi RGB-nya juga, lalu bisa kita lihat indikator baterai berapa persen, dan juga bisa setting-setting mode power saving untuk baterainya. Dan terakhir, lewat aplikasi Armoury Crate ini, kita juga bisa update firmware dari keyboard Claymore 2 ini. Untuk baterainya sendiri, saya tidak ada masalah selama pemakaian, karena saya masih beberapa hari pakai, jadi belum bisa kasih impress lebih lanjut soal ketahanan baterainya. Tapi Asus ROG mengklaim kalau keyboard ini dengan full LED-nya bisa nyala hingga 43 jam non-stop bermain games. Tapi saya saran kalau mau jauh lebih hemat, bisa dimatikan atau di set 25% aja RGB pada keyboard ini. Kesimpulannya, keyboard gaming mechanical ROG Claymore 2 ini sebuah keyboard yang patut kalian para gamers pertimbangkan jika memang ada budget lebih. Karena selain punya desain yang premium, keyboard ini juga hadir dengan mode pilihan 80% atau full size. Keyboard ini juga punya banyak fitur dan keunggulan dari keyboard sekelasnya. Fitur yang ditawarkan juga bervariasi ya. Untuk harganya sendiri, Asus ROG mematok harga sekitar 3,3 jutaan. Seperti biasa, linknya kalian bisa cek di kolom deskripsi. Worth it atau enggak, kembali lagi ke kalian. Belilah sesuai dengan kebutuhan kalian. Sekian video TM Gadget ID soal keyboard gaming mechanical ROG Claymore 2 yang satu ini. Jika ada pendapat lain soal keyboard ini, seperti biasa, kalian bisa share di kolom komentar. Like dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Saya Trio Moses pamit. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. God bless.